Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Puspita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas bachelor saya, mengenai sebuah artikel yang bertemakan tentang korupsi. Tema yang saya ambil kali ini adalah tentang pengaruh korupsi terhadap generasi muda. Korupsi telah menjadi salah satu isu serius yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Korupsi bisa terjadi saat individu itu menyalahgunakan posisi kekuasaan atau otoritas untuk meraih keuntungan pribadi. Tindakan itu tuh sangat merugikan masyarakat. Kenapa? Karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Fenomena korupsi itu tidak hanya terjadi di dalam pemerintahan, tetapi juga bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti tindakan yang tidak jujur, seperti menyalin, berdusta, atau mengambil barang yang bukan miliknya. Oleh karena itu, generasi muda harus menginternalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak usia yang awal agar perilaku negatif itu tidak berkembang dan menjadi tindakan korupsi di kemudian hari. Korupsi itu menimbulkan banyak banget akibat negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu efeknya adalah terhambatnya kemajuan negara. Seperti dana yang seharusnya itu dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur umum berkurang akibat penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Sebagai hasilnya, komunitas terutama kelompok yang berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terkena dampak negatif. Selain berdampak negatif secara finansial, korupsi juga mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak juga orang merasa frustrasi karena merasa pemimpin yang seharusnya mengutamakan kebutuhan rakyat malah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Apabila situasi ini berlanjut, kesejahteraan serta kemajuan negara akan semakin sukar dicapai. Dan di sini saya juga akan menjelaskan yaitu dampak korupsi terhadap generasi muda. Yang pertama itu bisa menurunkan kualitas pendidikan. Jadi dana pendidikan yang tadi saya bilang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, menyediakan buku, memberikan beasiswa, itu bisa berkurang akibat korupsi. Nah, akibatnya itu fasilitas sekolah itu jadi kurang memadai, terus kualitas pembelajaran juga jadi menurun, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik itu juga jadi terbatas. Yang kedua itu adalah menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi korupsi itu bisa menyebabkan pembangunan yang tidak berjalan dengan efektif karena anggaran yang tersedia tidak digunakan sebagaimana mestinya. Seperti contohnya itu dampaknya bisa investasi jadi menurun, terus lapangan kerja juga berkurang. Contoh untuk generasi-generasi muda yang baru lulus, fresh graduate untuk melamar kerja itu bakal sangat sulit. Dan ketiga, tadi karena hal itu mengakibatkan tingkat pengangguran yang meningkat di Indonesia. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kemiskinan. Jadi dari faktor-faktor sebelumnya, tadi yang saya bilang kayak lapangan pekerjaan menurun, terus tingkat pengangguran tinggi, jadi ini bisa meningkatkan kemiskinan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kayak membantu masyarakat miskin atau hal-hal yang berkepentingan dengan ekonomi itu disalahgunakan. Nah, akibatnya contoh nih ada kayak program bantuan sosial itu jadinya tidak tepat sasaran. Maksud saya adalah bansos. Terus kedua itu banyak keluarga juga yang tetap hidup dalam kemiskinan gitu. Dan keempat adalah merusak moral dan juga karakter. Jadi, korupsi itu dapat menjadi contoh buruk bagi generasi muda jika mereka melihat bahwa pelaku korupsi ini dapat hidup mewah dan juga berkuasa. Jadi, sebagian mungkin menganggap kalau korupsi itu ya sebagai hal yang biasa karena memang sudah sering terjadi di negara ini, di Indonesia. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu adalah jadi menurunnya nilai kejujuran, terus membiasakan perilaku curang, terus berkurangnya rasa tanggung jawab, dan juga hilangnya integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang tadi yang saya bilang juga bisa dapat menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Seperti jadinya sikapnya contohnya masyarakat bisa merasa memiliki sikap apatis terhadap politik, terus juga menurunnya partisipasi dalam pemilu seperti itu, dan berkurangnya kepedulian terhadap masalah sosial. Terus ini juga dapat mengurangi kesempatan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kalau dalam bidang kesehatan, korupsi dapat menyebabkan kayak kalau misalkan terdapat korupsi dalam bidang kesehatan, itu bisa membuat fasilitas kesehatan itu jadi tidak memadai dan juga pelayanan kesehatan yang buruk. Jadi setelah semua yang tadi saya bilang dampak-dampak buruk terhadap korupsi, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk mencegah korupsi yang harus diambil oleh semua elemen masyarakat, terutama oleh generasi muda. Yang pertama adalah kita harus memiliki sikap yang jujur, disiplin, serta bertanggung jawab yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keluarga dan juga sekolah memainkan peran krusial dalam membentuk karakter anak untuk membiasakan diri bersikap positif dan juga menjunjung nilai-nilai tinggi kejujuran. Sebagai generasi muda, yaitu generasi penerus, kaum muda perlu mempunyai keberanian untuk menolak segala jenis korupsi. Dengan menanamkan nilai kejujuran dan juga kepedulian terhadap orang lain, kita bisa berkontribusi untuk membangun Indonesia yang lebih bersih, adil, makmur di masa yang akan mendatang. Dan berikut saya akan tampilkan sebuah poster yang saya buat mengenai tema korupsi. Sepertinya sudah selesai saya menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.